Wih, goyang semua. Wah, Salam dulu. Apa kabar Anda? Baik ya? alhamdulillah baik. Wes, balik lagi di Baroga. Oke guys, jadi ini adalah video baru. Jadi ini bukan video baru ya. Jadi ini adalah konten baru kita. Jadi konten ini namanya adalah konten relevan. Jadi konten ini adalah konten kita akan membahas tentang suatu hal, entah itu pepatah, entah itu mitos, puisi, apa aja. Nah, jadi kita akan mencari, misalnya ini ada sebuah kalimat, terus kita akan bedah apakah kalimat ini masih bisa kita pakai dalam kehidupan kita sekarang atau udah nggak bisa gitu, ya kan? Nah, untuk itu ini dia relevan. Oke, Kali ini di episode mitos. jadi kali ini kita akan membahas tentang mitos Mitos yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Oh, kita sering banget didengar-dengar mitos-mitos yang seperti ini. Makanya kita akan coba bahas apakah mitos-mitos seperti ini tuh relate dalam kehidupan ya. Iya. Oke, kita coba langsung baca yang pertama apa tuh? Yang pertama, Iya. anak gadis duduk di depan pintu susah dapat jodoh. Oh, anak gadis yang duduk di depan pintu susah dapat jodoh. Ini Iya. pasti kalian sering dengar kan mitos-mitos ini kan. Jadi kalau ada depan, jangan depan pintu nanti susah dapat Nanti jodoh. pemali ya. Oh, pemali gitu ya. Oh, ini Kalau- bener loh, ini sering banget kita dengar gini Ya kan. memang sering, tapi kalau dilogikakan itu bisa nggak masuk. Kalau menurut Anda ini tidak masuk. Nggak masuk karena kalau anak gadis duduk di depan pintu itu otomatis wajahnya terlihat. Iya, wajah terlihat. Terlihat sama orang-orang yang Iya. lagi lewat-lewat. Mm-mm. Kemungkinan bisa menimbulkan rasa suka, rasa sayang dan rasa cinta. Iya, justru karena orang melihat itu ya, Iya. bisa menimbulkan rasa di situ. Kalau kan? dia dalam kamar doang orang siapa tahu. Iya, orang siapa yang tahu. Kalau Nggak di ada kamar yang doang bisa jadi dia open. Stop it. Get some help. Dari Pak Fatur tuh katanya kurang relate karena justru dengan duduk di depan pintu orang-orang bisa lihat. Oke, terus kita coba benah lagi. Mana kata-katanya coba? Kata anak gadis duduk Anak di depan gadis pintu. duduk di depan pintu susah dapat jodoh. jodoh. Kalau dari saya ini juga nggak relate gitu. Nggak. Sebenarnya kalau untuk susah dapat jodoh tuh nggak mungkin. Iya. Kenapa? Karena kita pasti lebih percaya kalau jodoh udah ada yang ngatur. Iya. Daripada jodoh nggak dapat karena duduk di depan pintu. Ini contoh seperti ini. Ini ada malaikat nih mau ngantar jodoh, set ya kan. Anak ini depan pintu nggak jadi. Nggak jadi Jodohnya dikasih diambil, dicoret sama Tuhan. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin banget kan. Nggak mungkin. Nggak mungkin malaikat hanya karena kita duduk depan pintu terus jodoh nggak jadi dikasih. Itu nggak mungkin. Ini pintunya juga nggak jelas. Depan pintu. Pintu nggak jelas. Apakah pintu dapur, Wah, pintu depan rumah, atau pintu kemana saja? pintu kemana saja. Kita kan nggak tahu nih. Kalau pintu mall ya pasti nggak dapat. Iyalah. Ada security. Mungkin. Apalagi kalau depan pintu masjid. Waduh, susah juga. Penjaga sendal dibilang. Iya. Mungkin lebih tepatnya gini, kalau orang bilang duduk di depan pintu susah dapat jodoh, kayaknya lebih relate kalau duduk di depan pintu susah orang mau lewat kayaknya. Nah, iya. Itu lebih relate. Dia terhalang ya kan? Ya berarti ini banyak banget poin-poin yang menegaskan bahwa pepatah ini udah nggak relate dalam Iya, kehidupan. udah nggak masuk lagi. Oke, berarti kita mengecap bahwa pepatah ini sudah tidak relate ya teman-teman. Oke, sudah tidak relate. Oke, lanjut Pak Fatur. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, menyapu tidak bersih, jodohnya brewokan. Waduh. Menyapu tidak bersih, jodohnya Ya, brewokan. Kalau kita pikir-pikir ya secara logika, apakah butiran pasir itu bisa lengket ke brewok jodohnya dulu? Terbang Iya, pasir itu. berarti secara nggak langsung Anda bilang bahwa ini nggak ada hubungan sama brewok kan? Iya kan? Pasir dengan brewok tuh nggak ada hubungannya dong. Gak ada hubungannya. Nah. Yang ada hubungan sama brewok ya minyak firdaus. Minyak Firdaus. Tolong minyak Firdaus boleh di endorse. Saya mau juga nih. Kalau dari saya ini tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Brewok dan sapu. Ini tolong ya, Nia Ramadhani tuh nggak ada nyapu rumah deh. Dia pakai pembantu. Iya, pakai Iya kan? pembantu. Nah, berarti ini justru pepatah ini diskriminatif, Pak. Kenapa diskriminatif? Ini tidak berpotensi untuk orang-orang yang berprofesi sebagai orang kantoran, ya kan? Polisi, Iya, poluan. Mitos ini ditujukan untuk wanita kan? iya untuk wanita. Nyapu. Nah, maksud saya gini, orang-orang kaya tuh tidak ada yang nyapu. Ada sekarang namanya parfum cleaner yang mereka bisa ngedep gitu. Ngedot gitu ya. Nah, berarti nggak langsung ini mitos ini tuh diskriminatif, nggak berlaku untuk banyak orang. Hanya orang-orang mungkin pembantu, ya kan? Atau orang-orang yang ekonominya di bawah ya, nggak sanggup bayar pembantu. Ini diskriminatif, ini nggak bisa dipakai nih harusnya mitos ini. Untuk sekarang udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa, udah nggak relevan. Cocok lagi. Jadi kita mitos ini. sepakat untuk ini tidak relevan ya dalam hidup ya. Iya. Udah nggak bisa. Yang ketiga,
Ibu hamil wajib membawa gunting. Waduh. Ibu hamil Wajib membawa gunting. Kalau untuk logikanya si ibu hamil wajib membawa gunting. Ya siapa tahu dia tiba-tiba melahirkan mendadak. Oh, digunting sendiri. Gunting sendiri dari besarnya. Ya kan? Nggak mungkin ditarik ya kan? Ya nggak mungkin dong dari besar tarik gini atau cari pisau dulu tangga, nggak mungkin dong. Jadi menurut Anda ini relate ya? Relate. Oh, bagi Anda ini relate karena kalau misal terjadi suatu hal dia gunting sendiri. Oke, masuk akal. Misalnya melahirkan sendiri kan, mau melahirkan sendiri pendarahan ini kan, lu masih nyangkut, nggak mungkin dong sambil gendong bayi sambil gini bawa ke rumah sakit. Jadi pakai gunting. Ya lagi gunting sendiri dulu, gunting dulu. Bagi Anda ini relate ya? Iya. Kalau menurut saya ibu-ibu hamil membawa gunting, kalau bagi saya tuh nggak relate. Nggak relate karena dia hamil, ya kan? Ngapain nenteng-nenteng gunting? Kalau menurut saya lebih worth it kalau misalnya nenteng ini deh, minyak kayu putih kan lebih masuk akal deh. Kan bisa taruh dalam tas. Ya gunting juga bisa dong dalam tas. Iya, ya udah gunting taruh dalam tas kan bisa. Jadi bisa Iya. bawa gunting. Tapi kenapa harus gunting gitu? Karena kalau pakai silet terlalu sakit. Terlalu ekstrim kalau Ekstrim. relate ya. Mungkin kalau dulu tuh bisa dipakai kayak apa ya? Untuk penangkal gitu nggak sih? Mungkin lah ya. Iya. Kan mungkin lebih identik untuk penangkal kali ya. Penangkal makhluk halus Iya. ya. Berarti Anda musrik ya? Yang buat ini musrik kan? Musrik. Lebih percaya penangkal ini. Musrik. Saya juga saya nggak relate-nya. Nggak relate-nya gimana? Zaman sekarang ini loh, zaman sekarang udah ada HP. Jadi kalau tiba-tiba mereka bisa hubungi suami atau hubungi Makanya, dokter atau rumah sakit. Rumah sakit banyak sekarang. Iya. Dan pun kalau Anda hamil ngapain Anda keluar? Bobol Mantap ngapain? ke pasar ya kan, belanja ke pasar. Oh iya, nonton olimpiade. Iya. Ke Tokyo sambil hamil ya Iya. kan. Nonton balap Garuga anjing. Garuga. Oh, tiba-tiba gila ini. Baik, kita harus putuskan nih, relevankan atau tidak relevankan suatu hal. Menurut Anda itu relevan atau tidak? Kalau menurut saya enggak sih. Itu nggak relevan. Dan saya juga nggak relevan. Oke guys, mungkin itu dulu di episode pertama ini tentang relevan dan nggak relevan ya. Kalau masalah kalian di rumah punya kayak apa ya? Mungkin di rumah pasti ada nih orang tua kalian bilang kayak pepatah-pepatah atau pemali-pemali gitu. Kalian boleh komen. Nanti kan kita coba bahas. Kalau menurut kita menarik ya, akan kita coba pilih nanti komennya. Atau kalau teman-teman juga mau bertanggapan langsung di sini juga boleh, kontak aja nanti di bawah ya. Iya. Mungkin untuk episode pertama ini gitu dulu ya Pak Fatur ya. Iya gitu Oke. aja. Ya udahlah, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.